saya berjanji bahwa nanti menteri-menteri kabinet adalah putra-putra dan putri-putri terbaik bangsa Indonesia. Prabowo dan Gibran akan dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia pada 20 Oktober 2024. Tentunya setelah memenangkan pemilihan Presiden atau Pilpres 2024. Pasangan senior dan junior ini akan memimpin Indonesia selama 5 tahun mendatang, menggantikan pemerintahan saat ini Joko Widodo dan Ma'ruf Amin. Penyusunan kabinet pemerintahan Prabowo Gibran tengah digodok jelang pelantikan keduanya. Pasangan senior dan junior ini, Prabowo Gibran, tinggal menunggu sekitar 1 bulanan sebelum nantinya resmi dilantik dan diambil sumpahnya sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Dalam kurun waktu itu, Prabowo sebagai pemegang hak prerogatif akan mempersiapkan nama-nama yang nantinya bakal menduduki jabatan sebagai menteri membantu di pemerintahannya. Sementara, kader-kader hingga elit partai politik yang berada di KIM digadang menjadi prioritas mendapatkan jatah tersebut ke depannya. Berikut prediksi menteri yang akan membantu di kabinet Prabowo Gibran nantinya. 1. Supratman Andi Aktas, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dr. Supratman Andi Aktas, SH.MH, lahir pada 28 September 1969, adalah seorang akademisi, advokat, dan politikus Indonesia. Pada tanggal 19 Agustus 2024 lalu, dilantik oleh Presiden Jokowi sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, menggantikan Yasona Lauli. Sebelumnya, ia menjabat sebagai anggota DPR RI selama 2 periode, sejak 2014 hingga 2024. Ia mewakili daerah pemilihan Sulawesi Tengah. Supratman merupakan kader Partai Gerindra dan duduk di Komisi 6. 2. Erick Thohir sebagai Menko Bidang Pangan, Gizi dan Pembangunan Manusia. Kemudian untuk Menko Bidang Pangan, Gizi dan Pembangunan Manusia akan ditempati oleh Erick Thohir. Erick Thohir adalah salah satu konglomerat asal Indonesia yang saat ini juga menjabat sebagai Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Erick Thohir resmi menjadi Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI periode 2023-2027. Selain terkenal karena harta kekayaannya, selama ini Erick Thohir juga tersohor sebagai sosok yang dermawan dalam beberapa kali kesempatan. Menteri BUMN itu tak segan untuk menggelontorkan bantuan bagi orang-orang yang membutuhkannya. 3. Rosan Roslani sebagai Menko Bidang Energi Investasi dan Lingkungan Hidup. Kemudian untuk Menko Bidang Energi Investasi dan Lingkungan Hidup akan ditempati oleh Rosan Roslani dari Partai Gerindra. Rosan Perkasa Roslani, BA MBA, lahir pada 31 Desember 1968, adalah pengusaha asal Indonesia yang menjabat sebagai Menteri Investasi Indonesia, merangkap Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal sejak 19 Agustus 2024. Ia mendirikan dan mengelola perusahaan investasi bernama Recapital Advisor dari 1997. Ia sempat menduduki peringkat ke-87 orang terkaya di Indonesia versi Forbes tahun 2021 dengan nilai kekayaan $450. 4. Tito Karnavian sebagai Menko Polhukam. Selanjutnya untuk Menko Bidang Politik Hukum dan Keamanan akan ditempati oleh Tito Karnavian, Jenderal Polisi Purnawirawan Profesor Dr. Andes Haji Muhammad Tito Karnavian, BA MA PhD, lahir pada 26 Oktober 1964, adalah seorang politikus dan tokoh kepolisian Indonesia yang menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2019 dalam Kabinet Indonesia Maju di bawah pemerintahan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin. Sebagai seorang perwira tinggi polisi, dirinya pernah menjabat sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia ke-23.
5. Ahmad Muzani sebagai Menteri Sekretaris Negara. Menteri Sekretaris Negara akan ditempati oleh Ahmad Muzani dari Partai Gerindra. Bernama lengkap Haji Ahmad Muzani SOS, lahir pada 15 Juli 1968, adalah seorang pengusaha dan politisi Indonesia dari Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra. Sejak remaja, ia sudah menekuni sebagai organisasi di kota kelahirannya. Ia pun pernah tercatat pernah memimpin Pelajar Islam Indonesia atau PII sebelum melanjutkan pendidikan jurusan Ilmu Komunikasi di Universitas Ibnu Khaldun, Jakarta. Dari ilmu yang didapat, Ahmad Muzani terjun menjadi wartawan majalah Amanah dan penyiar radio. Di radio ini pula, berkat ketekunannya, ia terpilih menjadi direktur untuk kawasan Serang, Banten. 6. Susmi Dasko Ahmad, Menteri Dalam Negeri. Menteri Dalam Negeri akan ditempati oleh Bapak Susmi Dasko Ahmad dari Partai Gerindra. Bernama lengkap Profesor Dr. Insinyur Haji Susmi Dasko Ahmad, SH MH, lahir pada tanggal 7 Oktober 1967. Adalah seorang politikus, akademikus, dan pengusaha Indonesia. Ia duduk sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI sejak 2014, mewakili daerah pemilihan Dapil Banten 3. Ia ditugaskan sebagai salah satu wakil ketua DPR RI menggantikan Fadlizon pada 2019. Dasko pernah terpilih sebagai wakil ketua Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD pada 30 Oktober 2014. Pada masa kerja 2014-2019, Susmi Dasko Ahmad duduk di Komisi 3 yang membidangi hukum, keamanan, dan hak asasi manusia. 7. Menteri Agama. Menteri Agama sepertinya akan diduduki Yakut Kholis Qomas dari Partai Kebangkitan Bangsa. Bernama lengkap Kiai Haji Yakut Kholil Qomas atau dikenal sebagai Gus Yakut, lahir pada tanggal 4 Januari 1975. Adalah Menteri Agama di Kabinet Indonesia Maju sejak 23 Desember 2020, sekaligus Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor sejak 2016. Sebelumnya, ia pernah menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Kebangkitan Bangsa. Ia merupakan putra Kiai Haji Muhammad Holil Bisri dan adik kandung dari Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Dr. Kiai Haji Yahya Holil Yakuf, sekaligus keponakan dari Kiai Haji Mustafa Bisri. Selain itu, ia pernah menjadi Wakil Bupati Rembang periode 2005-2010 dan pernah menjadi anggota DPRD Kabupaten Rembang periode 2004-2005. 8. Selanjutnya untuk Menteri Pendidikan, Kebudayaan, dan Teknologi diprediksi akan diduduki oleh Bapak Arif Satria dari akademisi. Profesor Dr. Arif Satria, SPMSI, lahir pada 17 September 1971, adalah seorang akademisi yang berasal dari Indonesia. Ia terpilih sebagai Rektor Institut Pertanian Bogor, IPB, ke-14 pada 15 November 2017. Ia kembali terpilih menjadi Direktur IPB ke-15 untuk masa bakti 2023-2028 pada Rabu 9 November 2022. Arif terpilih sebagai Dekan Fakultas Ekologi Manusia atau FEMA untuk periode 2010 hingga 2017. Hal tersebut menjadikannya dekan termuda di lingkungan IPB. Ia kemudian turut terlibat dalam penyusunan berbagai kebijakan terkait kelautan dan perikanan, termasuk penyusunan UU Perikanan nomor 31/2004, revisi Undang-Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, penyusunan konsep ekonomi biru, dan sejumlah peraturan pemerintah serta peraturan menteri. 9. Menteri Kesehatan dan Badan Gizi yang akan ditempati oleh Dr. Terawan, Letnan Jenderal TNI Purnawirawan, Profesor Dr. Terawan Agus Putranto, SP Radka, lahir pada 5 Agustus 1964, adalah dokter Indonesia menjabat sebagai Menteri Kesehatan Republik Indonesia sejak 23 Oktober 2019 dan 23 Desember 2020. Sebelumnya ia
seorang dokter militer yang juga menjabat sebagai Kepala Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto dan Ketua Tim Dokter Kepresidenan. Ia menjadi dokter militer pertama yang menjabat Menkes sejak Mayor Jenderal Purnawirawan Dr. Suwarjono Surjaningrat dan orang dengan pangkat militer tertinggi yang pernah memangku jabatan ini. Ia merupakan lulusan dari Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta dan kemudian masuk TNI AD, di mana ia ditugaskan ke beberapa daerah termasuk Lombok, Bali, dan Jakarta untuk mengemban tugas sebagai pelaksana medis kesehatan militer. Ia juga pernah menjabat sebagai Tim Dokter Kepresidenan pada tahun 2009 dan pernah menjabat sebagai Kepala RSPAD tahun 2015. 10. Agus Gumiwang Kartasasmita dari Partai Golkar. Dr. Agus Gumiwang Kartasasmita, MSI, lahir pada 3 Januari 1969. Adalah Menteri Perindustrian dalam Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024. Serta Agus pernah menjadi pelaksana tugas Ketua Umum Partai Golkar sejak 13 Agustus 2024, menggantikan Airlangga Hartarto yang mengundurkan diri dari jabatannya. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Menteri Sosial menggantikan Idrus Marham sejak 20 Agustus 2018 hingga 20 Oktober 2019 dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat periode 2009-2014. Ia akan menduduki Menteri Perindustrian di Kabinet Prabowo Gibran. Kemudian untuk Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral adalah Bapak Bahlil Lahadalia dari Partai Golkar. Bernama lengkap Bahlil Lahadalia, SE MSI, lahir 7 Agustus 1976, adalah pengusaha, investor, dan politikus Indonesia yang menjabat sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sejak 19 Agustus 2024 dan Ketua Umum Partai Golongan Karya sejak 21 Agustus 2024. Bahlil dilantik menjadi Menteri Investasi Indonesia pada 28 April 2021. Sebelumnya, Bahlil Lahadalia adalah Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia BPP HIPMI periode 2015-2019. Bahlil juga memiliki 10 perusahaan di berbagai bidang di bawah bendera PT Riva Capital sebagai holding company. Di bidang politik, ia pernah menjadi anggota dari Partai Golongan Karya, tetapi telah berhenti pada tahun 2009. Ia kemudian kembali ke Golkar pada 2024. 12. Menteri Perdagangan diprediksi akan tetap dipegang Bapak Zulkifli Hasan atau Zulhas dari Partai Amanat Nasional. Dr. H.C. Haji Zulkifli Hasan, SEMM, lahir 31 Agustus 1962. Lebih dikenal dengan nama Zulhas, adalah seorang wirausahawan dan politisi berkebangsaan Indonesia yang saat ini menjabat sebagai Menteri Perdagangan, menggantikan Muhammad Lutfi di kabinet. Masuknya Zulhas ke kabinet menandai bergabungnya PAN di pemerintahan kedua Joko Widodo setelah menjadi oposisi sejak 2018. Sebelum diangkat menjadi Menteri Perdagangan, sempat menjabat Menteri Kehutanan di bawah pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono sejak awal kabinet kedua dibentuk. 13. Kemudian untuk Menteri Pertanian adalah Bapak Andi Arman Sulaiman dari kalangan pengusaha. Bernama lengkap Dr. Insinyur Haji Andi Amran Sulaiman, MP, lahir 27 April 1968, adalah seorang pengusaha berkebangsaan Indonesia yang menjabat Menteri Pertanian sejak 25 Oktober 2023. Setelah sebelumnya memangku jabatan itu dari 27 Oktober 2014 hingga 20 Oktober 2019. Sebelum menjadi menteri, ia adalah pemimpin Tiran Group, sebuah perusahaan konglomerat yang bermarkas di Makassar.
14. Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi akan diduduki oleh Bapak Budiman Sujatmiko. Bernama lengkap Budiman Sujatmiko, lahir pada 10 Maret 1970. Ia kelahiran dari Majenang, Cilacap Barat, adalah seorang aktivis, politikus, dan pemeran kebangsaan Indonesia. Ia dikenal karena ikut menyusun undang-undang desa dan mendirikan gerakan Investor 4.0. Ia juga dikenal sebagai aktivis reformasi atas keterlibatannya mendirikan dan memimpin Partai Rakyat Demokrat PRD dan membacakan manifesto PRD di ruang sidang. 15. Menteri Tata Ruang, BPN dan Kehutanan akan diduduki oleh Bapak Agus Harimurti Yudhoyono dari Partai Demokrat. Mayor Infanteri Purnawirawan Haji Agus Harimurti Yudhoyono, MSc, MPA, MA, atau dikenal sebagai AHY, lahir 10 Agustus 1978, adalah seorang politikus Indonesia yang menjabat sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang merangkap Kepala Badan Pertahanan Nasional sejak 21 Februari 2024. Ia juga menjabat sebagai Ketua Umum Partai Demokrat sejak tahun 2020, menggantikan ayahnya mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. 16. Menteri Koperasi, UMKM, dan Pasar Tradisional akan diduduki oleh Bapak Marwar Sirait dari Partai Gerindra. Marwar Sirait, SIP, lahir 23 Desember 1969, adalah politikus dan mantan anggota DPR RI fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP. Lahir di Medan 23 Desember 1969. Pria yang akrab disapa Ara ini memulai karirnya sebagai manajer KKBM Unpad Bandung. Saat duduk di bangku kuliah, ayah dari dua anak ini aktif di organisasi kemahasiswaan Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia atau GMKI. Melalui organisasi kampus tersebut, Ara banyak belajar mengenai dunia politik. Tak hanya melalui GMKI cabang Bandung, Ara juga bergabung dengan resimen mahasiswa Unpad yang kemudian menjebloskannya dalam partai politik PDIP sejak tahun 1999. Kini tak hanya aktif sebagai anggota DPR RI Komisi 11, pria ini juga menjabat sebagai Komisaris Utama PT Potenza Sinergi sekaligus Ketua DPP PDIP. Namun, sejak Pilpres kemarin, beliau mundur dari keanggotaan PDIP dan saat ini bergabung ke Partai Gerindra. Itulah guys, prediksi menteri yang akan duduk di kursi kabinet pada masa jabatan Prabowo Gibran. Kita tunggu saja ya.